Nah, guys, saya tuh ngelihat video mbaknya ini kok merasa kasihan juga ya. Nah, ini salah satu yang terjadi di Taiwan itu memang seperti ini ya, karena kita berangkat dari Indonesia kadang ke sebuah pabrik, ke sebuah perusahaan yang orang Indonya juga tidak banyak ya. Dan mbaknya ini dalam captionnya itu dia bilang gini ya, tolong, aku takut banget ada yang ngintip dan ngerekam aku waktu tidur lewat ventilasi kamar. Nah, mungkin ini mesnya mbaknya ini ada satu pabrik ya, dan pabrik itu banyak laki-laki yang menurut pengakuan mbaknya ini ada yang dari luar luar Indonesia ya, bukan orang Indonesia, ada yang Thailand, Taiko, ada yang ini, dan mbaknya ini merasa diintip, merasa di ini ya. Jadi mbaknya ini takut. Dan ya wajar, seorang perempuan kan juga wajar gitu ya. Nah, dalam komentar dia juga bilang kayak gitu ya, kalau ini dari mbaknya ya, karena ini belum terbukti apa-apa juga, nggak ada buktinya juga, mungkin mbaknya masih takut, taunya cuman dia kayak merekam-merekam gitu ya. Nah, kalau lapor polisi nggak mungkin ditanggapi. Polisi di sini gercep, malah bikin VT. Kalau lapor polisi gak mungkin gak ditanggapi. Nah, ini saran dari salah satu teman kita ya yang ada di Taiwan. Ketika kita merasa terancam dengan seseorang di Taiwan, itu jalan satu-satunya ya lapor polisi gitu ya, minta bantuan kepada polisi gitu ya. Nah, ini mbaknya ini gini, aku tuh cewek mas satu-satunya di sini, aku tuh takut sama orang asing bahkan beda negara katanya ya. Dan itu wajar sekali terjadi. Dan teman-teman semua, jika terjadi seperti ini, jika teman-teman terancam ya, nah ini juga ada lapor agensi mbak, ben diusut karo Pak D lewat CCTV, udah lapor polisi, agent ditelepon gak angkat, udah lapor polisi, agent ditelepon gak angkat. Kalau lapor polisi harus ada bukti ya, mungkin bukti rekaman atau apa. Mbaknya juga udah lapor polisi ya, ibu ya, nah ngikutin sabar ya Gusti Allah, mboten sare, tetap kuat. Ini dari teman-teman semuanya ya. Nah, ini ventilasi terlalu tinggi buat orang pendek. Nah, ini pelajaran ya untuk teman-teman semua yang ada di Taiwan, ada di negara manapun ya. Jadi sebenarnya mekanisme laporan di luar negeri itu kan ada beberapa macam. Seperti di Taiwan sendiri ya, mekanisme laporan untuk ketenaga kerjaan itu ada di 1955, kemudian ada di KDI, kemudian ada di shelter. Tapi kalau sudah mengancam jiwa seperti ini, atau mengancam keselamatan, atau merasa terancam, tidak nyaman dengan orang lain, itu lapornya ke polisi, segera lapor saja ke polisi. Kalau hal-hal kayak gini kalian lapornya aja ke agent, itu biasanya masih kurang gercep ya, karena ya belum ada itu bukti kekerasannya. Mereka tuh baru gerak kalau sudah ada bukti kekerasan, tapi kalau belum ada bukti kekerasan jarang sekali gerak. Nah, kalau nunggu kekerasan kan kasihan mbaknya, masa harus jadi korban dulu ya untuk selamat. Nah, kalau lapor polisi biasanya dia akan ada penanganan khusus, yang penting mbaknya juga ada bukti-buktinya. Nah, ini mbaknya menangis terus, dan semoga ya ada jalan keluar lah untuk mbaknya, biar ya di Taiwannya itu dia bisa kerja, karena tujuan ke Taiwan mencari rezeki kan. Ini diposting oleh Mbak Diah Puji Lestari ya, ini postingan terakhir dia. Sampai saat ini sudah ditonton 63.000, dan semoga segera dapat pertolongan. Kita bantu up seperti ini, video seperti ini juga dengan tujuan supaya mbaknya segera dapat pertolongan ya, karena ya no viral no justice itu tadi. Kalau teman-teman ikut prihatin dengan mbaknya ini, bisalah untuk membantu memviralkan biar dapat ada solusi gitu ya, dan biar tidak terjadi apa-apa. Mbaknya ini bekerja di Yongkang, Tainan. Nah, semoga segera dapat pertolongan dan tempat terbaik untuk bekerja ke Taiwan mbak, karena tujuan ke Taiwan Chuanjian untuk masa depan kamu.